Assalamualaikum dulur Sapi Poilers dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberikan banyak rezeki dan lancar segala urusannya ya dulur. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bisnis sapi PO dulur. Apa itu sapi PO? Lalu kiat-kiatnya seperti apa jika diterapkan dalam bisnis? Dan rintangan bisnisnya seperti apa? Langsung saja tanpa berpanjang kali lebar kita masuk ke materinya. Cekidot. Ada notif masuk. Sebelum saya lanjut, kemarin ada request dari Bang Andi Samosir minta dibuatkan video tentang tips memberikan pakan sapi PO dulur. Nah, ini mumpung saya bahas tema sapi PO, saya jawab di video ini saja ya Bang Andi. Terima kasih sudah request. Sapi peranakan ongol atau sapi PO sering disebut sebagai sapi lokal atau sapi Jawa. Sapi PO ini merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongol atau SO dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Sapi ongol atau Bos Indicus sebenarnya berasal dari India, termasuk tipe sapi pekerja dan pedaging yang disebarkan di Indonesia sebagai sapi Sumba Ongol atau SO. Warna bulu sapi ongol sendiri adalah putih abu-abu dengan warna hitam di sekeliling mata, mempunyai gumba dan gelambir yang besar menggelantung. Selain itu, sapi ongol akhir-akhir ini menjadi tren atau naik daun kembali semenjak adanya komunitas sapi tunggang ya dulur. Sempat tercampakkan masyarakat Indonesia keberadaannya dengan hadirnya sapi jenis lain dari luar negeri, yaitu sapi simental dan sapi limusin. Dengan semakin antusias masyarakat kepada sapi ras tertua di Jawa ini, tentu menjadi peluang tersendiri bagi peternak yang membudidayakan sapi peranakan ongol ini ya dulur. Sebelum terjun lebih dalam lagi berkecimpung mengembangkan sapi peranakan ongol ini, atau mungkin dulu ada yang masih takut memulai bisnis sapi PO, tenang dulur, di sini Sapi Pearl Farm akan sedikit memberi masukan ya dulur, khususnya buat calon peternak sapi PO atau buat peternak sapi PO yang ingin mengembangkan sapi PO dari skala kecil ke skala yang lebih besar lagi. Terdapat kiat-kiat buat memulai bisnis sapi PO ini dulur, dengan tujuan peningkatan dan pengembangan sapi PO dulur agar lebih maksimal. Langkah pertama, tetapkan anggaran dan modal bisnis ternak sapi PO. Ketika kita memiliki rencana dan keseriusan untuk memulai bisnis sapi PO, maka langkah utama harus menyiapkan perencanaan anggaran untuk modalnya ya dulur. Jangan takut mengeluarkan dana yang cukup besar, karena selanjutnya keuntungan berkali-kali lipat bisa dulur dapatkan dari anggaran awal. Anggaran tersebut setidaknya harus mencukupi kebutuhan beberapa ternak sapi PO pertama yang mulai dulur kembangkan. Modal awal tidak hanya anggaran dana, tetapi juga berbagai macam hal yang memungkinkan dulur merintis awal-awal membuka bisnis sapi PO. Misal jaringan atau networking, mulai dari persiapan persediaan sapi PO sampai pemanenan atau pemasaran sapi PO kelak saat sudah waktunya. Kemudian ilmu beternak sapi PO, lalu ilmu kesehatan sapi PO, ilmu merawat sapi PO, dan masih banyak lagi. Tidak bisa saya sebutkan detail rincinya karena takut kepanjangan nantinya ya dulur. Nah, untuk jaringan atau network ini merupakan hal yang sangat penting bagi dulur semua, berguna untuk mendapatkan berbagai informasi tentang merawat dan bisnis ternak sapi PO. Hire teman-teman kita yang memiliki pengalaman dan kompeten sebagai peternak sapi, kemudian saling bertukar informasi tentang berbagai hal terkait peternak sapi PO. Informasi itu akan sangat bermanfaat untuk memuluskan langkah pertama ini dulur. Langkah kedua, memilih jenis sapi PO. Setelah mendapatkan informasi dan motivasi, relasi pertemanan sesama peternak sapi PO telah terjalin dengan sebuah kepercayaan, lalu anggaran pun sudah terpenuhi, maka saatnya dulur ke tahap selanjutnya untuk memilih tipe bisnis sapi PO yang hendak diterapkan di peternakan dulur semua. Sapi PO yang mudah diternak dan sedang banyak dijadikan sebagai agribisnis adalah sapi potong. Sapi ternak ini juga memiliki berbagai jenis, namun karena topik spesifik kali ini adalah sapi PO, jadi saya hanya fokus pada topik sapi PO saja ya dulur. Dengan berfokus pada satu topik sapi PO, diharapkan informasi yang saya bagikan bisa jauh lebih banyak dibanding dengan membahas semua jenis sapi ya dulur. Lanjut. Sapi ongol. Asal-usul sapi PO adalah peranakan dari sapi ongol ya dulur, sehingga dengan sudah tersosialisasikan nama sapi PO di Indonesia dari zaman dahulu, maka istilah sapi PO pun jadi sudah melekat di benak peternak Indonesia ya dulur. Dulu awal mula sapi PO ini adalah dari sapi ongol dari negeri India, masih tergolong sapi jenis zebu atau sapi berpunuk. Dulu sapi ongol ini banyak dibiarkan oleh para peternak Pulau Sumba secara alami.
Nah, dari situlah hasil persilangan antara sapi Sumba Ongol terjadi. Dari proses itulah sapi Ongol mulai dikenal dengan nama sapi PO sampai sekarang. Tentunya ini adalah hasil persilangan dari sapi Ongol dengan sapi SO atau Sumba Ongol. Ciri-ciri fisik sapi PO. Warna bulunya bervariasi, tetapi kebanyakan berwarna putih atau putih keabu-abuan. Warna bulu putih keabu-abuan baru muncul ketika lepas sapi pada jantan. Kadang dijumpai bercak-bercak berwarna hitam pada lututnya. Mata besar dan terang. Bulu sekitar mata berwarna hitam. Bulu jambul ekor berwarna hitam. Bentuk kepala pendek melengkung, telinga panjang dan menggantung. Perut agak besar bergelambir longgar dan menggantung, punuk besar, leher pendek, tanduk pendek. Peternak lokal banyak menyukai sapi PO ini, namun pertumbuhan dan perkembangannya cukup lambat, sekitar 4-5 tahun, sehingga banyak peternak yang menyilangkan sapi PO dengan sapi jenis lain. Peternak sapi khususnya sapi PO memang membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan kasih sayang. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan sapi lokal cenderung lama, tetapi kualitas daging yang dihasilkan pun juga bagus dulur. Catatan, dalam memilih sapi PO, pilihlah yang berumur 2-2,5 tahun atau setidaknya sudah poel atau gigi lepas satu pasang ya dulur. Baik sapi PO jantan atau betina, bertujuan agar pembibitan atau penggemukan nantinya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Untuk kisaran harga jual sapi PO bisa mencapai 17 juta per ekor. Namun harga jual sapi PO ini bervariasi, tergantung dari gender serta kualitas sapi PO. Jika sapi PO jantan dengan kualitas baik, harganya bisa mencapai 10 juta untuk anakan. Sedangkan yang betina hanya terpaut 2 juta lebih murah, yaitu sekitar 8 jutaan dulur untuk anakan. Silahkan dulur tentukan sendiri. Jangan lupa dikalikan agar menjadi beberapa ekor nantinya, sehingga akan tercover atau terhitungkan nominal yang akan dibelanjakan untuk bakalan sapi PO nantinya ya dulur. Langkah ketiga, menyiapkan lokasi dan konsep kandang sapi PO. Jika dulur sudah menentukan tujuan peternak sapi PO yang akan dijadikan sebagai usaha agribisnis, saatnya untuk menyiapkan tempat untuk sapi-sapi PO dulur nih. Siapkan terlebih dahulu tempat yang akan dibangun, sebuah kandang. Luas tempat juga harus tepat sesuai dengan sapi PO yang telah diperkirakan untuk dikembangbiakan ya dulur. Konsep kandang sapi PO yang ideal. Kandang sapi dibuat jauh dari pemukiman penduduk dengan jarak kandang sapi minimum 10-50 meter dari rumah. Lahan pertanian memiliki jarak yang cukup dekat dengan kandang sapi. Jangan lupa memberi sedikit halaman, syukur-syukur kalau disediakan halaman yang luas di sekitar kandang. Tentu menjadi nilai tambah tersendiri ya dulur. Lalu berilah pada konsep kandang dengan lokasi yang mudah mendapatkan sumber air bersih ya dulur, berguna untuk menjaga suplai kebutuhan kandang dan sapi PO dulur semua nantinya. Lalu tentukan lokasi kandang juga, usahakan yang mudah dijangkau oleh kendaraan agar mobilitas atau logistiknya mudah dulur. Lalu konseplah atap kandang harus mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang cukup, berguna untuk menjaga suhu kandang sapi dan juga untuk menyuplai vitamin D ke sapi PO ya dulur. Modal untuk kandang sapi PO sebenarnya variatif ya dulur, disesuaikan dengan budget atau anggaran masing-masing peternak saja dulur. Sebagai asumsi di sini saya contohkan modal pembuatan kandang berkisar 50 jutaan. Angka ini bisa saja terlalu kecil, namun juga bisa terlalu besar. Untuk pembuatan kandang standar yang mampu memuat hingga 25 ekor sapi PO dulur semua. Langkah keempat, membuat kandang sapi PO. Sebelum menuju langkah untuk membuat kandang, dulur sapi broilers harus memilih jenis kandang untuk kenyamanan calon sapi-sapi PO nantinya. Dulur bisa memilih pembuatan posisi kandang yang satu baris sejajar atau dua baris yang berhadapan atau berlawanan. Bisa juga dengan posisi mengelilingi kandang saling berhadapan atau berlawanan, tergantung jumlah sapi yang ingin dulur kembangbiakan. Berilah lubang ventilasi agar cahaya matahari bisa masuk dan kandang tidak lembab, atau jika ada dana lebih bisa ditambahkan blower ya dulur untuk mengontrol keluar masuk udara dalam kandang agar selalu ganti setiap saat ya dulur. Ukuran kandang per sapi yang ideal adalah 1,5 x 2 meter dan 2,5 x 2 meter untuk satu ekor jantan dengan sistem kereman atau persekat itu diisi dengan satu sapi. Sedangkan untuk seekor sapi betina dewasa idealnya 1,8 x 2 meter dan ukuran kandang ideal untuk seekor betis adalah 1,5 x 1 meter.
Ukuran per sapi ini sesuaikan dengan kebutuhan dulur saja ya, tidak harus plek dengan konsep di depan. Namun jika dulur memiliki ide lain yang lebih efisien, jangan takut untuk menerapkan ya dulur. Langkah kelima, memilih bibit sapi PO unggul. Sapi PO yang diternak nantinya harus memiliki silsilah yang jelas, biasanya ditandai di betis atau paling tidak terdapat tanda di telinga sapi yang menandakan bahwa sapi PO dulur terdaftar. Saran saya, belilah sapi PO di peternak yang amanah ya dulur. Tanyakan silsilah asal usul sapi PO yang akan dulur ternakan. Lalu perhatikan juga setiap kondisi atau tanda-tanda pada tubuh sapi. Namun jika dulur beli bakalan sapi PO dalam jumlah besar, mintalah kepada petugas untuk memastikan bakalan sapi PO yang akan dulur beli dalam keadaan baik. Jika nantinya saat dikirim bakalan dalam keadaan tidak baik, mintalah garansi dulur. Lalu fisik sapi memiliki mata bersih dan cerah. Tidak ada lendir di hidungnya yang menandakan tidak ada gangguan pada pernapasan sapi. Kulit dan bulunya bersih dan tidak rontok untuk menandakan sapi terhindar dari infeksi dan zat berbahaya. Kuku bila disentuh tidak panas. Periksa pada dubur dan ekor sapi untuk mencegah adanya sapi sakit dengan gejala diare. Langkah keenam, pemberian pakan sapi PO. Pemberian pakan dengan cara tertentu pada ternak sapi PO bertujuan untuk mempercepat proses penggemukan sapi PO ya dulur. Karena ternak sapi pada dasarnya ingin mendorong pertumbuhan dan perkembangan sapi dengan cepat. Penggemukan pada sapi PO menggunakan pakan hijauan saja kurang memberikan dampak efektif, sehingga perlu dikombinasikan antara pakan hijau dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti fermentasi ampas tahu, kulit kacang kedelai, katul, kulit nanas, bungkil kelapa, bungkil jagung, dedak, dan mineral mix dan lain-lain. Pakan yang diberikan ke sapi PO usahakan sebesar 2,5% dari berat badan sapi tiap ekor. Adapun pakan hasil limbah pertanian seperti jerami, daun tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah, sehingga kurang baik jika pemberian ke sapi terlalu banyak ya dulur. Selanjutnya pemberian rumput gajah atau rumput Staria kolonjono bertujuan untuk meningkatkan kualitas pakan sapi dulur semua. Lalu pemberian zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi sangatlah penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Zat tambahan tersebut juga bermanfaat untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan sapi PO dulur semua. Perlu diketahui bahwa harga pakan ternak untuk 1 tahun mencapai kurang lebih 100 juta rupiah atau 8,3 jutaan per bulan atau 277.000 per hari untuk sapi 25 ekor ya dulur. Langkah ketujuh, perawatan sapi PO. Perawatan yang dilakukan harus rutin. Jangan sampai membiarkan ketika terlihat aktivitas yang tidak terbiasa dilakukan oleh sapi kalian dulur. Biasakan untuk mengecek kandang setiap hari ya dulur. Untuk jaga-jaga, barangkali ada sapi yang membutuhkan pertolongan, akan segera tertangani dengan segera. Contoh yang sering terjadi adalah sapi kejigung atau kepleset dulur. Untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat menyerang hewan ternak, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah karantina pada setiap sapi baru yang akan dimasukkan ke kandang. Tidak hanya itu, vaksinasi juga perlu dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh sapi. Kemudian memberikan obat cacing sangat penting dilakukan, terutama sapi yang masih muda, dikarenakan faktor ketahanan tubuh yang belum kuat, sehingga menyebabkan mudah terinfeksi penyakit yang menyebabkan diare. Kebersihan kandang sapi adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Bersihkan kandang setiap hari dan jaga agar kandang tetap kering dan bersih untuk menghindari berbagai virus dan penyakit yang menyerang tubuh sapi. Berikan lubang udara yang cukup agar terdapat sirkulasi udara yang baik bagi sapi. Serta buatlah atap yang teduh sehingga mencapai sisi luar kandang agar tidak terkena cipratan air hujan. Hal itu dapat menyebabkan kandang sapi lembab, bau, dan mudah menjadi sarang bakteri, virus, kuman, penyakit. Langkah ke-8, pemeliharaan sapi PO. Kotoran sapi yang telah dulur bersihkan dari kandang sebaiknya jangan dibuang begitu saja. Olah kotoran tersebut untuk dijadikan pupuk kompos yang baik bagi tanah dan bisa dijadikan sebagai produk pemasukan kalian loh. Pengolahan pupuk kompos juga sederhana, dengan catatan jika dulur memiliki niat untuk mengolah dan tidak menyia-nyiakannya. Tempat makan dan minum sapi jangan sampai kosong. Harus dilakukan pengecekan rutin pada tempat minum. Jika airnya kotor, maka harus segera diganti dengan yang bersih.
Pisahkan dan beri jarak antara tempat makan dan tempat minum agar air tidak tumpah ke tempat makan atau air kotor karena makanan yang mengendap di tempat minum. Pemeliharaan dan perawatan sapi PO membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalian harus memiliki kesabaran ekstra, apalagi jika peternak sapi PO dengan jumlah yang banyak. Tenaga satu orang saja pastilah tidak cukup dulur. Setelah 6-12 bulan, saat sapi telah dewasa dan siap dipasarkan, maka saatnya mulai menghitung keuangan, lalu menghitung keuntungan, dan jangan lupa merencanakan perkembangan bisnis ternak sapi dulur buat musim selanjutnya. Baiklah dulur, itulah sedikit gambaran tentang memulai bisnis sapi PO. Jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata atau dalam materi, saya minta maaf ya dulur. Barangkali dulur mau menambahkan masukan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.